Saudara buka di kitab 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Alkitab berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab berkata, in the last day, ini hari terakhir. Dan kita hidup di masa yang sukar. Nanti saya akan jelaskan. Masa sukar itu memakai bahasa Yunani yang namanya kalepos. Dan kata kalepos ditemukan di dua orang yang sedang kerasukan setan di Gadara. Karena orang itu sangat berbahaya, kata Alkitab. Saking sangat berbahayanya orang yang sedang kerasukan setan, kata berbahaya itu memakai kata kalepos. Dan pada hari terakhir akan datang masa kalepos. Masa yang sulit. It's hard to bear. Berat untuk ditanggung. Hard to deal. Berat untuk berurusan. Masa yang sangat berbahaya. Dan masa itu seperti dua orang di Gadara. Itu oleh karena apa? Demonic influence. Pengaruh dari kuasa gelap. Dan ayat yang kedua, gara-gara kalepos masa hari terakhir. Masa yang sulit itu karena demonic. Karena kuasa gelap. Apa yang terjadi? Ayat 2, manusia mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Hari ini orang sudah gak peduli terhadap orang lain. Dan orang cenderung menjadi hamba uang. Kalepos membuat orang membual dan menyombongkan diri. Kalepos membuat orang menjadi pemfitnah dan memberontak kepada orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Itu kalepos. Karena apa? Semua orang bisa menjadi seperti ini. Karena pengaruh kuasa jahat. Suka berkhianat. Loyalitas sudah gak ada. Menutupi punggung saudaranya sudah hilang. Isinya nikam dari belakang, menikam dari belakang. Tidak berani berkorban untuk saudaranya. Bahkan rela mati buat saudaranya. Apalagi saudara. Karena orang lebih mencintai dirinya sendiri. Bukan mencintai, mengasihi orang lain. Makanya kita berkata di ayat keempat, suka berkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih ngubar namanya nafsu. Kenajisan. Saudara, semua orang pernah berbuat dosa. Tapi hari ini kalau engkau anak Tuhan, kau harus, Alkitab berkata engkau harus punya namanya roh penguasaan diri. 5, secara lahiriah mereka beribadah ke gereja sih. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan Alkitab berkata jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah dengan syarat dengan dosa. Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Kerjanya tidur dengan wanita dan berzina. Saya dengar satu hamba Tuhan khotbah dengan keras sekali. Dia berkata, di akhir zaman ini pedang Tuhan terangkat. Kau yang hidup dalam perzinahan, homoseksual, lesbian, hubungan seks di luar nikah. Setiap benih yang jatuh ke tanah itu akan cry out to the heaven, akan teriak ke surga dan menuntut vengeance, pembalasan atas setiap dosa yang dilakukan. Pada saat saya dengar cerita tentang namanya Sodom dan Gomora, kalau kita baca di Alkitab itu hanya seperti perkara biasa. Tapi ada seorang buat study. Sebetulnya di Sodom dan Gomora itu terjadi apa? Yang saya shock. Itu dua kota kembar, Sodom dan Gomora. Twin City. Terjadi sampai bayi pun diperkosa sampai mati. Anak kecil diperkosa, di videofilia. Kalau masih ingat tahun 2012 pernah terjadi di New Delhi. Ada seorang wanita muda sedang naik bus. Dan dia di rape gangster rape, diperkosa oleh para gangster sampai mati. Dan menjadi berita yang heboh. Sampai ditangkap semua, tapi dalam cerita masih terulang. Kenapa orang bisa begitu bengis,
melihat bayi sekalipun ditidur sampai mati, sampai anak kecil, sampai gadis yang masih muda, yang masih belia, dia sangat dituri. Demonic influence, pengaruh kuasa gelap. Dan kita hidup di zaman seperti ini hari ini. The evil day, hari yang jahat. Dan Alkitab berkata, yang walaupun selalu ingin diajar, pengen senang sih dengan pengajaran, bagus khotbahnya orang itu A, B, C, D. Namun tidak pernah mengenal kebenaran. Dengar firman, dengar YouTube, dengar dimanapun, tapi nggak pernah ngerti kebenaran, nggak pernah jadi realita dalam hidupnya. Dan lagi kita berkata bagus, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan puji. Akal mereka tidak sehat, bobrok, tidak make sense lagi, tidak sehat, dan iman mereka tidak tahan puji. Siapa itu Yanes dan Yambres? Tadi pagi saya lupa bahas. Yanes dan Yambres adalah dua magician atau dua sihir yang bertarung dengan Musa di depan Firaun. Dan hari itu Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya menjadi ular. Dan Yanes dan Yambres juga melemparkan tongkatnya juga menjadi ular. History will be repeated again. Sejarah akan terulang lagi bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, tapi si jahat, the demonic influence, pengaruh dunia, kuasa gelap juga akan buat mujizat. Dan pertanyaannya, you bow to the gods of men, kau tunduk kepada ilah, kepada dunia, atau kau tunduk kepada the God of Israel? Dan Alkitab berkata, kata Yanes, kata Yanes itu artinya adalah great pleasure, suka kemewahan. Hari ini saudara, kemewahanmu tidak bisa menolong saudara. Saudara tetap social distancing, gak bisa kemana-mana. Hari ini teologi kemakmuranmu tidak bisa menolong saudara. Hari ini yang dibutuhkan adalah keteguhan, ketekunan, endurance till the end. Kekuatan untuk menanggung beban. Kekuatan untuk imanmu tahan uji. Tidak tergoyahkan oleh badai apapun di dunia ini. Alkitab berkata, iman mereka tidak tahan uji. Yanes dan Yambres tidak tahan uji. Saudara, saya beritahu, hari-hari ini hanya satu. Mari berakar dengan Tuhan pribadi. Amin. Sebelum nanti saya teruskan saudara, saya akan minta Pak Charlie untuk menyampaikan sesuatu yang tadi pagi mungkin belum cerita semua, mungkin karena dia saking nervousnya. Dia akan cerita, biar dia flow cerita dari sisi bagaimana dia pernah naik gunung, itu prepare-nya apa. Hari ini hanya satu saudara, you get ready, saudara siap sedia, dan saudara harus well prepare. Kau harus menyiapkan diri. Kau gak bisa asal, kau harus get ready, kau harus siap sedia. Kapanpun siap sedia. Tuhan datang hari ini siap sedia. Saya gak bilang berkata Tuhan akan datang di pre, di mid, atau di post. Sudahlah, capek. Ngomong itu tentang di depan, di tengah, di belakang. Semua punya teori, semua punya ayat, semua punya kebenaran. Semua berkata Tuhan mengangkat di depan, Tuhan mengangkat di tengah, Tuhan mengangkat. Mau diperdebatkan sampai malam, sampai 12 jam, sampai 1000 tahun juga gak akan selesai. Alkitab cuma berkata, anak tidak tahu, yang tahu hanya Bapa di surga. Betul? Tapi buat kita adalah you get ready. Siapkan hidupmu and well prepare. Dan kau harus persiapkan dengan baik untuk menghadapi masa-masa di depan yang tidak mudah. Saya percaya biar firman ini jadi sebuah motivasi dalam hidup saudara, menjadikan kebenaran yang akan memerdekakan hidupmu. Amin. Saudara, Pak Charlie bisa ke depan. Mari sampaikan sesuatu dan saya berdoa biar jadi berkat. Nanti saya akan teruskan saudara. Silakan. Amin. Saudara, seperti judulnya, be ready and prepare. Kita harus siap apapun yang terjadi. Buruk, jelek, susah, kita harus siap. Tapi kita juga harus siap di posisi di mana gelombang yang namanya berkat seperti doa saudara-saudara dari seberang laut masuk. Saudara juga harus siap. Tahun 2005, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang di airline. Ngatur jadwal, ngatur pilot naik atau tidak, ngatur kopilot jadi pilot, mana pesawat yang harus dipakai. Pertama, background saya bukan seorang penerbang atau apapun, saya hanya seorang ekonomi, hanya lulusan ekonomi, itu pun aja beruntung, dinaikkan saudara.
Saya belajar banyak tentang ini. Dan hari ini berguna buat hidup saya. Di tahun 2005, saya disuruh belajar yang namanya penerbangan. Penerbangan itu punya buku suci. Pilot, kopilot, semua pramugari atau teknisi dari pesawat tunduk dengan buku ini. Dan saya harus belajar, saudara. Setiap pagi, penerbangan pertama, 555, jam 5.55. Itu adalah penerbangan pertama. Dan saya seringkali datang untuk ngecek saja apakah semua berjalan oke. Saya sering menapati pilot, senior-senior itu dia akan masuk ke ruang namanya flow operation. Dan dia minta, berikan saya ramalan cuaca. Dia taruh di meja, saya minta yang namanya hari ini harus bawa kargo berapa. Dia kasih ke depan. Dan penumpang berapa. Saya menuju kemana, pakai pesawat apa, terus dia hitung. Oke, kalau semisalnya ke Semarang itu kita bawa kira-kira 3.500 liter aftur, saudara. Itu 3,5 ton. Kok banyak loh Pak? Kalau kita naik mobil memang Semarang Jakarta, paling banter. Minum solar atau bensinnya aja 50 liter, ini 3.500 liter. Saya coba baca dan saya pelajari, aneh. Terus saya belajar dari kapten senior, dia berkata, kita harus prepare. Semua pesawat harus ready digunakan tanpa kesalahan, tanpa kerusakan apapun. Kenapa saudara? Karena kita bermain nyawa di atas. Oke? Kenapa bawa aftur banyak, Cap? Kita tidak pernah tahu ketika kita menuju ke kota yang akan kita tuju. Karena tiba-tiba dia bisa mendadak, cuaca berubah, atau kejadian apapun, dan dia harus cepat untuk keluar. Cari tempat airport lain. Oh, oke. Kenapa dengan gambar-gambar cuaca ini? Saya harus menentukan jalan yang saya harus ambil. Di mana ada badai kita harus menghindar. Kemana kita harus pergi? Oh. Terus dia panggil anak buahnya. Kopilot. Terus pramugari dia panggil. Dia ngomong, nanti kalau di atas pintu kokpit akan kami kunci. Dan saudara kalau ada pembajak kita pakai kode. Apa? Nasi bakar. Oke, siap. Prepare semua, dia jalan, saudara. Ke pesawat, penumpang belum ada, dia sudah masuk dan prepare. Saudara pernah berpikir, kenapa pilot dan kopilot dan pramugari selalu membawa koper, saudara? Sudah suatu standar bahwa di kopernya itu harus ada baju 3 hari. Tapi pertanyaannya, apakah terjadi? Tidak. Kalau namanya pesawat mau mendarat ke Semarang, ada badai, dia lari. Itu sering, saudara. Itu perkara sering. Tapi seorang pilot memprepare semua dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita menghadapi yang namanya COVID-19. Ribut seluruh dunia. Kita juga ribut. Semua pergi-pergi sekarang sulit. Pernahkah saudara berpikir dan merasa kalau ini terjadi suatu ketika di akhir zaman itu, saudara tidak bisa berkumpul, saudara tidak bisa membeli, anakmu nangis, "Ma, susu!" Nggak bisa. Aku lapar, Ma. Nggak bisa beli. Nah, kenapa? Mama hanya punya uang cash. Saya dan Pak Hengki ke Swedia, saudara. Kita mau cari makan seperti Maria dan Yusuf. Saudara tahu, masuk ruang restoran, bisa kami makan? Kamu punya kartu? Enggak, cash. Wah, orang Indonesia suka bawa cash di dompet tebel. Oh, tidak bisa. Kita pindah lagi, saudara. Swedia.
Nek mbok maburi paling 22 jam sudah pakai kartu semua. Coba bayangin. Apapun yang terjadi, kita harus prepare, saudara. Jelek, buruk, bagus, kita harus prepare. Saya pernah pengalaman terbang ke Makassar, ke kotanya Pak Victor. Waktu itu saya dapat info, Pak, pesawat kita satu di Makassar rusak. Kenapa? Elektriknya kacau, Pak. Waduh, terbangkan pesawat kedua. Saat kedua kami terbangkan. Karena waktu itu saya masih ingat Makassar 4 kali penerbangan. Dia terbang. Pesawat yang kedua tidak nyampe Makassar, saudara. Nyampe di mana? Bali. Waduh. Kita telepon Makassar, bagaimana cuaca? Wah, hujan tapi sudah biasa. Terbangkan lagi. Pesawat ketiga terbang, saudara. Tidak nyampe Makassar lagi, saudara. Nyampe Balikpapan. Bos saya telepon. Charlie, kamu harus berangkat dan beresin di sana. Siap. Orang namanya prajurit, apapun terjadi ready. Saya tahu bahwa di Makassar badai. Saudara tak kasih tahu ya. Kalau Makassar sudah badai, bau. Itu bob, 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 bob. Terbang ke Makassar, tenang, semua enak. Mau masuk Makassar, pesawatnya jatuh. Belok. Di depan ada teknisi saya. Di sebelah saya orang-orang sudah mulai berdoa. Karena sudah bam terus. Pesawat belok itu saya lihat laut. Itu yang namanya saudara rasanya mau mati. Yaitu. Saudara tahu nek bahasa Jawanya geringgingen. Dari kaki sampai di sini, dari kepala turun. Saya ngomong gini, Tuhan kalau saya harus mati di atas pesawat ini. Satu, sebelum pesawat itu menyentuh tanah atau menyentuh laut, bawa aku pulang dulu. Itu geringingan itu dari kepala. Sebelah saya, muntah-muntah. Saya diem terus. Teknisi saya yang satu sebelah, piye, sembuh. Pesawat akhirnya keluar dari Makassar, tiba di Bali. Saudara tahu, pilotnya itu turun pesawat langsung, penumpangnya belum turun, dia sudah lari duluan. Kita yang terakhir sama ngewel, saudara. Teknisi saya keluar. Kita harus mengucap syukur, Pak. Loh kenapa? Kalau tidak, kita sudah bang, kecelakaan. Why? Mengerikan di depan. Turun, terus pilotnya nggak mau di Bali kan enak itu. Enggak, harus pulang lagi. Be ready lagi untuk nembus badai lagi. Hidup kita, kekristenan kita selalu menghadapi itu. Saudara, saya buka satu ayat. Saya tidak seperti ayat yang tadi pagi. Tadi ketika saya duduk, Tuhan bicara banyak tentang ini. Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Sudah? Ini terkenal saudara. Lihatlah, lihat. Aku mengutus kamu, orang-orang Kristen. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini kan terkenalnya ayatnya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya buka di terjemahan lain berkata, tetap waspada. Ini pekerjaan bahaya. Aku mengirim engkau ke tengah, aku mengirim engkau dengan pekerjaan bahaya seperti domba yang berlari melintasi serigala. Kata-katanya bagus saudara. Dia berkata, tetapi kamu tidak boleh memanggil, membuat serigala itu ngelihat kamu domba. Kamu enggak boleh. Jadi kamu harus cerdik, tapi kamu harus tulus. Coba saudara, orang Kristen, kalau acara, weh, sopo, aku, Kristen iki, kendel iki. Ketika diparani tenanan,
Sik pak. Kita harus mulai cerdik tahun-tahun ini, saudara. Tahun-tahun ke depan saudara harus benar-benar cerdik. Bukan orang yang bodoh lagi. Amin. Saudara harus tahu. Memukulnya seperti Paulus berkata, aku memukulnya, tidak memukul angin. Tepat. Yesus berkata, Pak, ikut Kristen kok isinya wedeni tok. Loh, saudara, Alkitab yang nulis, saudara. Aku ngirim kamu loh. Dia tidak berkata, aku mengirim kamu ke mall, nang. Terus tak sangoni duit, blonjono ora. Dia berkata sama kita, aku ngirim kamu semua ke tengah-tengah serigala. Bagaimana mungkin kalau lomba lari, domba dengan serigala, pasti menang serigala, saudara. Betul? Ora, Pak. Dombaku tak kayak turbo, Pak. Ini motor, saudara. Kita harus prepare, saudara. Seperti tulisan. And well prepare. Yang kedua, setelah ini Pak Hengki akan teruskan. Saudara tahu? Aku mengutus Dedi ke tengah-tengah musuhnya, tapi tidak boleh tahu Dedi itu siapa. Itu tugas kita. Setiap hari, masa-masa sulit saudara melewati. Tapi saudara harus ingat, Pemazmur Daud berkata, ketika melewati lembah kekelaman, saudara tahu lembah di mana itu gelap gulita. Melihat tangan sendiri itu aja tidak bisa yang namanya lembah kekelaman itu. Tetapi firman-Nya berkata, gadaku, buat apa sih gada? Memproteksi kita. Dan tongkatmu yang menuntun kita ke jalan yang benar itu. Jangan pernah takut. Amin. Hari ini boleh suasana kacau balau. Tapi yang Anda harus percaya, Dia selalu berfirman, gadaku dan tongkatku selalu mengikuti kamu. Amin. Kalau hari ini yang di rumah berkata, modiar aku Tuhan. Firman berkata, gada yang memproteksi kita dan tongkat yang membawa kita tetap di kita. Amin. Dan Dia, Yesus yang Pak Hengki berkata, Dia lebih dekat dari baju-baju yang kita pakai. Jangan pernah takut, saudara. Amin. Saudara mendengarkan khotbah, ada yang, wah aku jadi Kristen ini jebrol Kristen, saudara. Ada yang tidak. Hari-hari inilah apa yang saudara dengar harus tumbuh di dalam kita. Amin. Jangan kau buang semua pengetahuan itu, karena itu berguna, saudara. Saya tutup dengan kesaksian terakhir. Di tahun 1971, di tanggal 24 Desember 1971, ada seorang keluarga mau mengunjungi ayahnya. Anaknya bernama Yulia. Dia keturunan Jerman. Dia akan terbang dari Lima, ibu kota Peru, ke Puacalapa. Kenapa? Karena bapaknya mempunyai laboratorium penelitian tentang binatang di situ, di hutan Amazon. Semua orang berkata, Yulia, kamu jangan naik pesawat namanya Lanza 508. Ini buat ini buruk. Dia ngomong, tidak, aku mau makan malam dengan papahku. Akhirnya teman-temannya, mamahnya berkata, silahkan terbang. Terbang pesawat ini. Selama itu sebelum terbang dia di-delay 7 jam. Dan jam 11 pagi, siang itu pesawat itu terbang. Dia terbang ke Pucala. Kira-kira 50 menit ketika dia terbang. Tiba-tiba pesawat itu memasuki badai, saudara. Badai yang sangat pekat dengan petir yang menyambar. Akhirnya semua teriak, pesawat itu turun. Di tengah ketinggian 4.000, pesawat itu kesambar petir, saudara. Dan meledak. Turun dengan api,
sampai dengan ketinggian 3.000 sekian, tiba-tiba meletus. Dar. Yulia yang berumur 17 tahun ini jatuh di hutan tropis Amazon. Dari ketinggian 3.000 sekian meter, 3.200 atau 3.700 meter. Jatuh. Tembus ke hutan yang gelap. Bah! 3 hari dia tidak sadar. Ketika dia sadar, dia buka mata, dia hanya melihat dirinya sendiri dengan terikat pada kursi. Saudara, rekor nih, ada orang jatuh dari ketinggian 3.200 hidup. Saudara. Dia mau lepaskan, dia panggil mamahnya, tidak ada jawaban. Julia cari kacamatanya karena dia minus, nggak ada kacamatanya, saudara. Terus dia mau berdiri, kakinya patah. Akhirnya dia paksa untuk berdiri, dia jalan. Dia teringat pesan dari orang tuanya. Karena Yulia ini dengan orang tuanya sering tinggal di dalam hutan. Dan dia teringat pesannya, dia berkata, kalau kamu hilang, ini tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Caranya bagaimana mengobati ketika kamu kena serangan serangga atau luka belatung. Dan kamu harus apa? Hari itu Julia 11 hari dia jalan mengikuti sungai. Dengan asumsi dia bisa makan lumut, minum air, cari tanaman. Dia jalan terus, dengan mata yang rabun dia jalan terus. 11 hari anak perempuan sendirian di dalam hutan itu. Tiap malam dia cerita, aku ketakutan karena suara binatang-binatang buas itu. Tapi dia memberanikan diri, dia sudah diajari bagaimana melawan, bagaimana harus hidup di hutan. Pada tanggal kira-kira 2 Januari atau 4 Januari, Julia melihat sesuatu perahu kecil di pinggir sungai itu. Dia tamati, ini benar perahu enggak? Ketika didekati dia kaget, perahu. Berarti ada orang di sini. Tapi dia tidak teriak, saudara. Dia ambil, lihat dia ada bensin, dia siram lukanya dengan bensin itu. Semua. Dan dia ambil belatung itu satu persatu, karena diajari, saudara. Ketika ketiga hari, Julia ketemu dengan orang-orang yang mempunyai perahu itu dan dia dibawa pulang. Dia diinfo bahwa seluruh penumpang pesawat Lansa 508 menuju Pucala meninggal semua kecuali dia. Dia diinterogasi, kenapa kamu bisa hidup? Saya teringat semua pengajaran, semua pelajaran yang papa dan mamahku yang diberikan kepada saya. Bagaimana bertahan hidup dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Hari ini firman yang saudara terima, yang sering ditabur dan saudara dengar. Berdoa, Tuhan tumbuhkan. Karena ketika saudara melewati yang terburuk, saudara tahu dan saudara percaya, Dia yang bernama Yesus memegang saudara dan saudara akan tenang, amin. Tapi kalau saudara ketika mendengar hidup saudara bisinya batu, saudara mas gombal, saudara akan kehilangan kesempatan dan saya percaya saudara akan murtad mengikuti yang lain. Saya mungkin 3 kali sudah dipaksa untuk pindah, saudara. Setiap kali ada sodoran itu, setiap kali ada nyanyian yang keluar dari hidup kita. Dan itu membuat saya menangis dan berkata, maafkan aku Tuhan. Dan aku tetap ngikut dengan Engkau. Amin. Saudara, apa yang ditabur hamba-hamba Tuhan, doa, tumbuhkan di dalam hidup kita. Ketika saudara melewati, seperti pemazmur berkata, aku melewati kegelapan yang sangat gelap. Gadamu ya Tuhan, dan tongkatmu itu yang menghibur kamu. Dan percayalah, Dia Yesus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Kita yang meninggalkan Dia, tapi Dia akan tetap berkata, ikut aku. Saya minta satu contoh. Pak Yus. Mazmur berkata, dalam lembah bayang-bayang maut, aku, gadamu Tuhan, dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Amin.
Saudara tahu? Kalau saudara dilindungi tongkat gadanya Tuhan, siapa yang berani melawan saudara? Tidak ada. Dia dekat dengan kita, amin. Kecuali kita meninggalkan dia. Tapi hari ini kita berdoa, kita tetap digandeng dia, amin. Dia tetap gandeng kita, amin. Makasih. Amin. Saya tadi pagi, Tuhan berkata, banyak orang di sini yang di persimpangan jalan. Saudara. Tinggal kira ya Tuhan. Aku melu kowe Tuhan, sampai detik iki mangane angel. Iki enak men toh Tuhan. Hari-hari ini banyak orang berkata, kok tak tinggal kowe ya, jubahku, kekristenanku. Aku tak melu iki enak ya. Ingat, tahun 97, 98. Saya harus mengambil satu keputusan yang sangat berat dalam hidup saya. Di atas pesawat saya masih ingat, dari Jakarta ke Semarang, di Cirebon, saudara. Karena saya masih ingat itu ada gunung Cermai, saya duduk di kaca. Dan Tuhan berkata, mau engkau melepaskan semua? Saya melihat kaca sambil nangis. Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Saudara tahu? Yang keluar lagu ini, saudara. You are my hiding place. Di pesawat itu, di kaca itu saya nangis sambil nyanyi. You are my hiding place, Tuhan. You are my hiding place, Tuhan. Nangis, sebelah saya ngeliatin saya. Dikasih tisu saya. Ya tak dikasih tisu, saya gak punya tisu, masa pakai baju. Tisu. Tapi lagu ini, saudara, berkali-kali ketika saya menghadapi keputusan penting, lagu ini selalu muncul dalam hidup saya. Amin. Kalau hari ini yang di rumah, aku lagi dalam posisi itu Tuhan. Mari kita sembah dia bersama-sama. Kasih. Aku percaya. Yes Lord, amin. Terima kasih Tuhan. Lindunganku, Jesus. Kau penuhkan hatiku dengan lagu kebebasan di saat aku takut. Aku percaya, Tuhan. aku percaya. Yes Lord. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Saudara, ketika saya turun di Semarang, dia nangis, dia turun Semarang, dan saya ambil keputusan. Tapi sudah bukan saya lagi, saudara. Sudah bukan saya. Roh Allah, Roh Kudus yang menguasai aku. Ketika saya mengambil keputusan, Roh Kudus yang menguasai. Amin. Hari-hari ini saya tahu berat. Tapi ingat, Dia Yesus yang 2000 tahun yang lalu disalib, Dia tidak pernah akan tinggal diam buat hidup saudara. Dia akan bekerja. Amin. Saya ingat ketika Ishak mengalami masa-masa kesulitan. Ketika di tanah Filistin itu, Tuhan berkata, menabur. Di tahun itu juga Ishak menuai beratus-ratus kali lipat ganda. Amin. Kalau hari ini saudara berkata, Pak, saya di persimpangan. Saudara nyanyi lagu ini dan sembah Dia. Aku percaya. Yes Lord. Percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan.
Aku percaya. Yes Lord. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Aku percaya, aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Saudara yang Pak Cali katakan tadi, saudara engkau yang di dalam persimpangan, mari taruh tanganmu dalam hati saudara. Berkata, Tuhan, pegang aku. Jangan sampai aku kehilangan imanku. Jangan sampai aku kehilangan kepercayaanku di tengah masa yang sulit, masa yang berat, masa yang tidak mudah. Kata kalepos, di hari terakhir engkau akan mengalami masa kalepos. Masa yang sulit adalah masa terkandung pengertian sesuatu yang berat, sulit untuk dipikul, kesakitan secara fisik atau mental, berat untuk dihadapi, masa yang ganas, masa yang berbahaya, masa yang penuh dengan ancaman. Hari-hari ini kita alami. Siapa yang orang sangat gak takut dengan namanya corona? Masa yang orang perlu berkata masa penuh ancaman. Dalam bahasa Yunani asli kata itu dipakai untuk binatang buas yang berbahaya atau laut yang sedang mengamuk. Kata kalepos. Dan kita sedang alami hari ini. Dan di masa itu engkau penuh dengan penderitaan, marah, bahaya, berat untuk ditanggung. Dan sukar untuk ditanggulangi. Tapi kau sudah dengar kesaksian dari gadamu dan tongkatmu akan menyertai aku. Dan hari itu orang Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, ada satu lembah tempat orang Israel yang paling tidak suka, the Valley of Baca, lembah Baca. Pada saat Tuhan berkata kepada orang Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, mereka berpikir dia akan lewati namanya padang rumput yang hijau, mereka akan lewati danau yang indah, mereka berpikir lewati sungai yang luar biasa. Tapi hari itu mereka diajar, mereka harus well prepare, mereka harus menyiapkan dirinya. Pada saat malam Tuhan berjaga-jaga sebelum dia keluar dari Mesir. Ikatkan pinggangmu, siapkan pedangmu, siapkan tongkatmu, karena malam ini juga engkau akan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan saudara tahu, pada saat mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada satu tempat yang mereka tidak pernah sadar dan tahu yang kita alami hari ini. The Valley of Baca, lembah Baca. Di situ engkau hanya bisa berkata, you are my hiding place. Kau tempat perlindunganku, kau tempat persembunyianku, kau kubu pertahananku. Dan mereka berjalan, tiang awan, tiang api di atas kepala mereka berjalan. Tapi tiba-tiba saat itu ada satu tempat namanya The Valley of Baca dia lewati. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, lembah yang penuh dengan namanya ular dan kalajengking. Dan banyak orang yang mati di lembah itu. Dan hari itu mereka gak bisa skip, mereka gak bisa menghindar. Tempat yang penuh dengan ancaman, kalepos, demonik, sesuatu yang jahat, yang mengancam, yang berbahaya, seperti binatang buas, seperti gelora laut yang sedang naik dan mengamuk, dan mereka harus lewati masa sekarang. Di situ saudara,
Kau gak ada choice. Kau mati di gurun, jadi bangkai di situ, jadi tulang kering dan mati marah komplain dengan mengepalkan tanganmu ke surga. Atau hari ini kau berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, gada dan tongkatmu akan menyertai aku. Yang mana? Aku mengutus engkau domba di tengah mana, saudara? Serigala. Saya nggak bisa bayangkan seekor domba di tengah kerumunan serigala. Terancam, sangat berbahaya. It's hard to bear. Kata kalepos, sulit untuk dipikul. Bukankah hari ini mungkin saudara berkata, Pak, berat, sulit untuk ditanggung, sulit untuk dipikul. Saya sudah rasanya mau give up, mau menyerah. Kata kalepos juga artinya reducing your strength, sedang menghabisi kekuatan di dalammu. Hari ini engkau seperti dihabisi kekuatan di dalammu. Dan kau tidak bisa berkata pada Tuhan, kau berjanji promised land, kau berjanji lembah tanah Kanaan. Kenapa ada namanya lembah? The valley, the shadow of death. Lembah kematian. Kau gak bisa tidak lewati. Kau harus lewati. Ini masa sekarang. Saya mungkin gak usah buka ayat lah. Ini kalau saudara berkata, Pak, khotbah tadi pagi kok beda sama saudara. Saudara lihat aja, masih ada di YouTube. Tadi pagi saya cerita, pendeta seluruh Amerika berpikir sesuatu yang, mereka berkata begini, tidak ada kekristenan yang terkuat, terhebat, terdahsyat selain di negara Cina. Underground church, gereja bawah tanah. Tadi pagi saya cerita mereka tuh kalau ibadah mereka sampai tanya Tuhan jam berapa, tempatnya di mana, mereka harus tanya Tuhan sudah, bukan pakai advertising. Saya dengar teman-teman yang di Cina tuh kalau buat ibadah tiba-tiba ada penggerebekan mereka lari semua. Betul? Pak Budon kemarin cerita di China, dia cerita sudah ngomong nih orang, nanti kalau sampai lampu tiba-tiba gelap, kamu harus lihat sebelah kanan ada satu orang berdiri situ. Dia akan yang menuntun kamu keluar dari gedung itu. Itu di Cina. Saudara. Artinya tempat itu sedang digerebek. Itu ibadah loh. Saudara. Dan kamu orang asing, kamu tidak tahu harus lari kemana. Pokoknya tadinya satu, begitu lampu mati. Gelap, lampu mati berarti tempat digerebek. Ada satu pribadi yang akan tungguin kamu di situ. Dan yang dia akan membawa kamu keluar dari gedung itu. Berapa banyak orang bukan pendeta saudara, tapi orang bukan juga pendeta, tapi juga jemaat, mereka masuk keluar penjara gara-gara iman Kristennya. Hard to bear. Sesuatu yang harus mereka pikul. Dan kita harus well prepare. Kita harus siapkan hidup kita dengan itu. Dan ini pendeta Amerika akhirnya setelah masa moncetung selesai. Dia lihat pergerakan setiap hari 20.000 orang dibaptis dalam nama Yesus di China. 20.000 tiap hari. Mereka kalau nyanyi gak ada namanya suara mic, suara musik. Mereka menyanyi sambil, tapi isinya bercucuran air mata. Sampai suara mereka gak berani keluarkan karena terdengar di luar nanti. Masa yang mengancam, masa yang berat untuk dipikul, masa yang berbahaya, kalepos, demonik. Laut sedang menggelora, binatang buas, itu bahasa kata kalepos, binatang yang buas, mengancam. Dan tiba-tiba para pendeta Amerika ini kumpulkan semua survival, mereka pergi cari orang-orang yang hidup di zaman itu, zaman moncetung. Yang masih hidup. Dia survei ribuan. Dan pada saat mereka disurvei ditanya. Maka pergi kirim orang begitu banyak. Tanya cari survival yang hidup di zaman moncetung. Dan masih mereka memegang iman percaya kepada Yesus.
Dan ditanya semua pertanyaan, bagaimana kamu menjadi gereja tercepat, gereja yang radikal, gereja yang kuat, yang dinamis menghadapi tantangan, semua badai apapun juga, bahkan mati buat Yesus, masuk penjara 40 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mereka begitu luar biasa dan tidak pernah menyangkal Yesus. Ditanya, dan mereka dengan satu jawaban dan dua jawaban, dikumpulkan semua kertas itu, jawaban cuma satu. Kami disiapkan untuk menghadapi namanya aniaya. Kami dipersiapkan, well prepared, ready to face our enemy. Kami dipersiapkan untuk menghadapi musuh kami, yaitu aniaya, ancaman yang berbahaya, yang mengerikan. Kami dipersiapkan dan kami harus bertahan, berjuang sampai akhir. Dan kami akan berkata, Engkaulah Tuhan perlindunganku, Allahku yang kupercayai, kami tidak akan pernah goyah. Saudara tahu? Dan akhirnya mereka menemukan, kami tidak pernah diajar namanya kelimpahan. Kenapa? Saya itu tidak anti kelimpahan. Saya tidak anti. Saya nikmati pengajaran itu. Saya juga ngalami. Tapi hari ini harus siap hadapi badai besar. Jadi pagi tadi sore kita kumpul. Apakah kembali normal? Hari ini sudah mulai dikatakan normalnya begini. Di Gadara pada saat ketemu dengan dua orang kerasukan setan, Alkitab berkata tidak ada satupun orang yang berani mendekat. Social distancing. Betul? Hari ini ada orang batuk satu aja di rumah makan, semua mesti lari semua. Kecuali Pak Cali, kalau Pak Cali mungkin tidak didekati yang batuk mungkin. Saudara, apa ini? Kalepos. Dan kau harus berjuang seperti orang Cina berkata, kami dipersiapkan untuk menghadapi sebuah musuh, tantangan yang besar. Saya masih ingat pada saat itu, hari itu tiba-tiba saudara, saya waktu masih SMA atau kuliah kalau nggak salah, saya sedang mau pergi ke Swedia waktu itu, selesai kuliah. Saya teringat dengan seorang petinju legendaris bernama Mike Tyson. Dan hari itu tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi dia. Tidak ada satu pun petinju legendaris. Dicoba sampai petinju senior dicoba. Semua geblak. Ronde 1, ronde 2. Semua geblak dengan si leher beton. Saya masih ingat itu. Tidak terkalahkan, unbeatable. Jangan izinkan itu satu pukulan masuk ke rahang saudara. Pasti akan jatuh. Dan hari itu semua petinju ketakutan. Karena menyengat. Kata Kalepos juga menyengat. Merubuhkan, mengurangi, menghancurkan semua kekuatan. Dan hari itu dia sangat berbahaya. Semua menyerah, semua. Kalau sudah lihat dia sudah di depan head to head, kepala dengan kepala, isinya cuma begini, matilah saya. Tidak ada yang berani menatap matanya dia. Dan satu petinju bernama Mike Tyson, dia tidak pernah mundur, dia selalu maju ke depan. Saudara tahu? Kekalahan Mike Tyson satu kali dia kalah, tumbang. Dan setelah itu dia tumbang selamanya. Saudara tahu? Ada satu anak Tuhan petinju bernama Evander Holyfield. Dia persiapkan, dia well prepared. Dia duduk dalam setiap pertandingan Mike Tyson. Dia pelajari, dia lihat. Ini orang kelemahannya di mana. Oh ternyata staminanya hanya bisa bertahan sampai 5 round. Dia tidak akan bisa tahan setelah masuk ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, ke 11. Apalagi 11 dia pasti letoy, habis dia. Dia pelajari, dia lihat, dia pelajari, dia lihat. Dia well trained, dia siapkan muscles-nya. Dia siapkan kekuatannya. Aku bisa menutup kepalaku dari sengatan. 1, 2, 3, 4, 5 itu sengatan akan muncul bertubi-tubi. Hari ini saudara saya beritahu akan banyak sekali tantangan yang bertubi-tubi. Dan kau harus kuatkan manusia rohmu.
Jangan pernah kau berpikir akan kembali ke normal, berkata oh akan seperti yang 3 tahun 4 tahun yang lalu semua home sweet home apa semuanya ini. No. Hard to bear. 2 Timotius 3 ayat 1 sudah berkata, hari akhir ada kalepos, binatang buas, gelora laut sedang mengamuk, sesuatu yang berbahaya sedang turun. Ada sesuatu yang asing yang sedang mendekat. Kok nakutin Pak? Saya beritahu, saya prepare saudara hadapi masa ini. Kau sudah tidak lagi bisa bergantung pada pendetamu. Tiba-tiba kau harus mengakar. Dan orang Israel berkata, Tuhan aku gak bisa skip nih the valley of death, lembah kematian. Tidak bisa nak. Engkau lewati atau kau nangis di situ, the valley of Baka, lembah kematian. Kau nangis, kau berlutut dan tiba-tiba kau menangis, terpuruk, habis dan lenyap di situ. Atau engkau akan berkata, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Sekalipun aku lewati semua yang berat, yang sulit, aku percaya gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku Tuhan. Walaupun berat, walaupun sulit ditanggung, walaupun berbahaya, walaupun menyengat, gadamu, tongkatmu menyertai aku. Dan aku tetap percaya kepadamu. Yang mana? Ini hari ya saudara. Saya mau berkata, siapkan hidup. Ayo bangun manusiamu. Gak ada cengeng-cengeng lagi. Gak ada yang kau bermain-main lagi dengan dosa. Hari ini tiba-tiba kau harus siapkan hidupmu untuk kamu bertemu dengan Tuhan. Anytime. Satu kali saya ketemu dengan seorang ibu di airport. Dan dia sudah kemo 38 kali di Penang. Sakit kanker payudara nggak salah. Berat. Bukan ibu lah, masih muda kok. Usianya mungkin berapa ya? Ya masih muda lah, 40 sekian. Saya lihat, kok menderita sekali, 38 kali kemo. Saya ngomong sama dia berkata, gimana Ci? Waduh, berat. Saya kemo berkali-kali dan itu reducing my strength. Itu seperti mengambil semua kekuatan saya. Aduh, setiap kali setelah selesai, aduh, rasanya badan itu kan racun dimasukkan saudara, untuk membunuh sel kanker. Saya lihat ya kasihan. Sudah berapa kali Cik ke Penang dan kemo? 38 kali. Tiba-tiba saya dengan sangat berani, saya panggil, Cik, kenapa? Pulang aja. Serius saya ngomong. Pulang aja. Ini kejadian 2-3 tahun yang lalu. Kenapa ya? Ke depan tidak lebih bagus. Tidak lebih gampang. Kenapa kamu masih menyayangkan nyawa? Ngomong sama Tuhan. Tuhan, udah saatnya pulang. Pulang aku. Tiba-tiba saudara, itu matanya bisa bersinar, mandang saya berkata, betul kamu. Kok saya sudah lama tidak tahu ini. Betul kamu. Bersama Yesus itu indah. Sudah tahu? Thank you ya. Saya ngomong, 1 minggu kemudian pulang ke surga. Ini hari kau harus hidup buat Yesus. Mati adalah untung. Saya enggak berkata mati semua, enggak. Tapi sudah tidak lagi menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Pada saat kau lewati lembah bayang-bayang maut, cuma satu, kau tidak boleh menyayangkan nyawa. Orang Kristen hanya suka dan kita mengalahkan musuh kita dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian. Tapi yang ketiga ini lupa, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut, itu yang lupa. Suatu kali, saudara, waktu kita nggak banyak, saya close dengan cerita inilah. Si jubah kuning, saya tolong keluarkan jubah kuning, Sadhu Sundar Singh. Saya lagi senang mendengarkan cerita ini. Saudara kalau lihat gambar dia nih ada seperti sorban di kepalanya warna kuning. Karena dia disebut sebagai keturunan Singh. Itu keturunan bangsawan. Orang kaya, kaya raya katanya. Ini anak orang kaya raya.
Dan tiba-tiba di masa usia remaja dia ketangkap oleh Tuhan, tertangkap oleh Tuhan. Dan dia ikut Yesus. Dan ternyata di dalam perjalanannya ikuti Yesus itu menderitanya luar biasa. Dia harus kehilangan keluarganya, dia harus diusir dari rumahnya, dia harus tinggalkan semua family-nya, kampungnya, halamannya, semuanya. Dia harus kehilangan semua. Tapi orang ini seperti well prepared menghadapi sesuatu. Dan dia harus jalan, dia harus pergi ke Tibet dengan salju yang begitu dingin. Dia harus lewati berjam-jam. Sampai 12 hari berjalan. Hanya ketemu satu orang di gua. Dan diajak kenal Yesus. Dia kakinya kena duri. Kadang ada ular di situ. Dia pernah ditimpukin batu. Pernah dicambuk, pernah diludahi, pernah ditendang. Satu kampung membawa dia dilempar. Dibuang ke dalam sumur. Yang isinya dikasih ular dan kalajengking. Di situ selama 3 hari. Dan orang lihat, kok gak mati? Begitu keluar satu kampung bertobat semuanya. Hidupnya sulit. Padahal pada saat itu Sandu Sundarsing sudah siap menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Katanya seperti Miss Universe. Cakepnya luar biasa. Dia sudah siap untuk menikah. Tapi demi Yesus yang dia cintai, dia tinggalkan semua kekayaan, harta dan semuanya. Dan dia ikut Yesus. Pada suatu kali pada saat dia sudah ditendang keluar sama satu kampung di daerah pegunungan Himalaya. Sedang capek, sedang duduk. Tiba-tiba muncullah seorang pangeran. Dan hari itu pangeran berkata kepada Sandu Sundarsing, berkata seperti ini. Kamu memilih jalan seperti ini. Kamu memilih jalan yang harusnya kamu bisa pilih untuk hidup enak. Menikahlah dengan istrimu yang cantik. Punyalah keluarga yang baik, punya anak dan semuanya. Kamu memilih jalan seperti ini. Kamu dari keluarga orang kaya raya, kamu memilih jalan yang harus sepertinya pakaianmu hanya jubah kuning. Kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya rumah, tidak punya villa, tidak punya mobil, tidak punya apa-apa. Kau hanya berjalan kaki dari gunung ke gunung, dari salju ke salju. Dari orang kedinginan demi kedinginan sampai freezing. Terus tiba-tiba pangeran ini berkata begini. Bagaimana kalau yang Yesus kamu ikuti bohong? Bagaimana kalau janjinya itu palsu? Sebetulnya dia bohong sama kamu. Kamu gak akan namanya ketemu dengan mahkota kehidupan. Kamu gak akan dibawa ke surga. Yesus yang kamu sedang kamu kejar, kamu cari dan kamu ingin itu. Yesus yang ada katanya kau ditangkap oleh Yesus itu adalah dia sedang berbohong dalam hidupmu. Janjinya itu nonsense. Dia juga kaget nih ada pangeran muncul. Dia bicara seperti itu. Bisa ngerti hidupnya detail. Padahal ada seorang wanita cantik yang sedang menanti jadi istrimu. Dan kamu milih ini. Ada keluarga yang sayang dengan kau. Dan kamu milih jadi seperti ini. Saudara, ceritanya dia tuh hilang seperti Henok. Orang ini. Tiba-tiba di saat pertanyaan besar. Seperti itu. Sandu Sundarsing berkata, aku harus berjam-jam berhari-hari lewati jalan salju dan penderitaan kesulitan. Sekalipun aku dibuang neraka, asalkan aku ada dapat Yesus di neraka aku mau. Sekalipun janjinya itu palsu, tidak namanya kelimpahan, tidak namanya berkat. Sekalipun itu tidak benar. Asalkan ada Yesus dalam hatiku. Selesai. Tiba-tiba dia berkata, bukan karena aku dapat apa dari Yesus. Karena cuma satu. Because I love him. Aku cinta. Dan kekuatan cinta itu yang membuat aku tinggalkan semua. Bangun manusia rohmu. Pada saat kau menghadapi masa yang kalepos. Hartamu tidak bisa jamin kamu. Duitmu tidak bisa nopang kamu. Pangkatmu tidak bisa membuat kau bisa bertahan. Temanmu tidak bisa sokong kamu kembali. Orang tuamu tiba-tiba berbalik dan meninggalkan engkau.
Dan satu saudara sing berkata, because I love him. Aku cinta kepada dia. Harusnya aku dilempari, walaupun aku dilempari batu, dibuang dalam sumur. Tidak bisa hidup seperti mereka. Di neraka aku dibuang oleh Yesus. Tidak apa-apa. Aku akan masuk neraka dan bersama dengan Yesus. Karena di mana ada Yesus, neraka akan berubah jadi surga. Sudah tahu? Pangeran itu berubah bentuk jadi Lucifer. Dan ngamuk. Marah tinggalkan dia. Hanya iman yang seperti itu. Yang kau tidak lagi ikut Tuhan karena dapat apa. Tapi karena kau hanya cuma cinta kepada dia. Saudara saya beritahu. Iman yang seperti itu. Yang bisa membuat kau bertahan. Menghadapi kalepos. Masa yang berat. Masa yang sulit. Kau ikut Tuhan bukan karena kau dapat apa. Tapi kau ikut Tuhan karena kau cinta kepada dia. Amin. Saya berdoa saudara. Pak, khotbahnya kok beda sama yang pagi. Nanti dengerin sendiri di YouTube ada. Tapi hari ini saya mau ngomong. Satu, bangun yang di dalam. Alkitab cuma berkata berjaga-jagalah. Dan berdoalah untuk menghadap anak manusia. Kau harus berjaga-jaga dan kau harus berdoa untuk menghadap anak manusia. Saat kapanpun dia panggil saudara, kau harus siap, kau harus ready bertemu dengan Tuhanmu. Saya tutup dengan satu saksi lagi. Tadi pagi saya gak cerita tentang ini. Suatu kali ada seorang wanita didatangi seorang hamba Tuhan dan papi maminya berkata begini, Pak tolong doakan anak saya perempuan. You are holy, you are holy. Dan kemudian tiba-tiba dia berkata begini, tolong anak perempuan saya ini sedang sakit berat. Dan umur 25 tahun tapi hanya tinggal tulang dan kulit. Dan berat sekali. Dan kemudian hamba Tuhan datangi dia lihat wanita yang cantik dengan dua anaknya yang masih kecil tapi tinggal tulang dan kulit. Tapi memang wajahnya sebenarnya cantik saudara. Dan kemudian orang tua berkata tolong doakan dia. Pak tolong doakan anak saya. Masih terlalu muda untuk meninggal dengan dua anak yang masih kecil. Oke, bisa engkau keluar. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada hamba Tuhan ini. Ada 3 hal yang dia harus bereskan dengan wanita ini. 1, dia selalu minta mati. Kenapa minta mati? Karena dia tidak tahan menghadapi suaminya, menghadapi hidup. Tiap hari minta mati, minta mati, minta mati, minta mati. Dan akhirnya setan harus tuntut dia dan dia harus mati. Dia sakit seperti ini. Yang kedua, ada dosa perzinahan yang dia lakukan. Yang membuat dia sakit seperti ini. Karena dituntut vengeance. Tuntutan dari setan. Dan dia harus bertobat. Yang ketiga saya lupa saudara. Kemudian dia dituntun. Ada 3 hal Tuhan ngomong seperti ini. Betul gak? Dan wanita ini menangis. Berkata, Tuhan akan bawa kau pulang. Tapi kau harus siap bertemu dengan Tuhanmu. Kalau kau mati sekarang, kau tidak siap ketemu dengan Tuhan. Kau harus bereskan 3 ini. Setelah kau bereskan 3 ini, siap ketemu dengan Tuhanmu. Dia bertobat. Dia bertobat, minta ampun dan segala macam. 1 minggu kemudian, wanita ini pulang. Wanita yang masih muda ini, dengan 2 anak yang masih kecil. Dan hari itu orang tuanya datangi hamba Tuhan ini. Pak Pendeta, thank you sekali. Kok thank you, kenapa? Anak saya sudah meninggal. Thank you, anaknya meninggal. Ada apa? Selama 1 minggu setelah engkau pimpin dia untuk dalam pertobatan. Dia nyembah, dia siapkan hidup. Dia datang kepada Tuhan. Dia nyembah, dia hanya nyembah. Kau berkata, Tuhan kau baik. Sekalipun yang kau lewati ini, ampuni aku. Dia kau baik. Dia hanya sembah Tuhan. Dia siapkan hidupnya 1 minggu. One of the best. Her life adalah hidup yang terbaik yang dia miliki. 1 minggu terakhir, dia siapkan buat Tuhan. Dan dia pulang ke surga. Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan berdoa pada saat kau menghadapi anak manusia. Saya berdoa, setiap kita kau siapkan hidup. Apapun yang kau hadapi hari ini, ada masa yang sukar, yang sulit, yang berat, yang sulit yang ditanggung. Tapi kau harus siapkan manusia rohmu. Imanmu harus teguh, amin. Mari yang kata sama. You are holy. Holy, there is no one else like you. You are holy, holy,
berkata, choose. As for me and my house, Aku dan keluargaku, we'll serve you. kami akan melayani Tuhan. Lifting holy Kami akan angkat tangan kami menyembah. worship. Tentukan hari ini kau dan keluargamu not bow down To the gods of heaven, we will worship the God of Israel. You are holy. You are There is no one else like you. You are holy, holy. You are holy. Tadi Pak Cari berkata, hari ini banyak orang yang dalam persimpangan. Tentukan hari ini seperti lagu ini berkata, choose who you will serve. Siapa yang kau pilih, siapa yang kau sembah. Tapi Yosua berkata, as for me and my house, I will serve you, Lord. Di masa kalepos, di masa yang berat, di masa yang sukar, I choose to serve the Lord. Aku akan tetap melayani Tuhan. Aku memilih untuk melayani Tuhan. Katakan sama-sama. Choose this day whom you will. Pilih hari ini. Choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve you, Lord. We will serve you, Lord. You are holy. You are holy. Like you. You are holy. You are holy. Holy. Mari sembah Tuhan, katakan sama-sama. To the gods of men, We will not bow to the gods of man. We worship the God of Israel. We will not bow. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We worship the God of Israel. We will not bow. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We worship the God of Israel. We will not bow. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We worship The God of Israel. Here we go. We will not bow to the gods of man. We will not bow. We worship The God of Israel. Come on, come on. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of. We worship. You are holy. You are holy. Holy. There is no. You are holy. You are holy. Holy. Kados. Kados.
akhir Tuhan. Malam hari Kau berikan kesanggupan buat setiap kami Tuhan. Terus dalam jalur kami, terus dalam lari kami Tuhan. Tidak ada yang berhenti tengah jalan. Setiap kami menyelesaikan pertandingan kami sampai di garis akhir. Tidak ada yang left behind, yang tertinggal di belakang. Setiap kami selesaikan pertandingan kami dengan sempurna. Sebab Engkau yang memulai iman kami. Dan Kau yang menyempurnakan iman kami. You are the finisher of our faith. Engkau yang menyelesaikan iman kami. Biar Kau yang menjamin kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat malam ini. Biar firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.